Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Saya masih manggil Ibu ini karena belum perkenalan juga gitu. Jadi mungkin awal silahkan perkenalan, mungkin namanya siapa dan jabatannya di sekolah itu sebagai apa gitu. Monggo. Baik, terima kasih Bu Nisa. Selamat pagi anak-anakku, siswa baru di SMK Kesehatan Adi Husada. Sebelum saya perkenalan diri, mungkin saya sampaikan dulu selamat datang, selamat bergabung di alma mater kita SMK Kesehatan Adi Husada. Selama 3 tahun ke depan kalian akan bersama kami melalui naik turun pamit getir susah senang di sekolah kita ini. Saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik, saling memberikan motivasi sehingga pelajaran atau pendidikan kalian di institusi ini dapat berjalan lancar, masuk bareng, goalnya adalah lulus bareng, gak ada yang tertinggal. Amin. Baik, saya nama lengkapnya Desti Sia Kusumastuti. Biasanya dipanggilnya sama anak-anak Bu Desti. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk memegang jabatan sebagai wakil kepala bidang kurikulum di SMK Kesehatan Adi Husada. Seperti itu mungkin Pak Nisa. Baik, jadi namanya Bu Desti ya, bisa ditulis. Panggilannya Bu Desti, nama lengkapnya Bu Desti Sia Kusumastuti. Jadi beliau ini adalah dipercaya untuk memegang jabatan sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Sebelum kita masuk ke kurikulum lebih dalam Bu Desti, mungkin bisa dijelaskan secara singkat kurikulum itu apa sih Bu? Oke, baik. Jadi begini, kita ketahui di sebuah sekolah itu dalam sebuah organisasi pasti ada banyak bagian-bagiannya Bu Anissa ya, divisi-divisi. Kebetulan di sekolah kita ada beberapa dan salah satunya adalah kurikulum. Secara umum, kurikulum adalah divisi atau bagian yang membawahi mengenai proses pembelajaran yang terjadi di SMK Kesehatan Adi Husada. Jadi kami di kurikulum itu bertanggung jawab mulai dari analisis, perencanaan, kemudian proses, kemudian evaluasi dan pelaporan segala kegiatan bentuk pembelajaran yang ada di SMK Kesehatan Adi Husada. Pembelajarannya khusus yang intrakurikuler, jadi yang klasikal, belajar di kelas, karena kalau ekstrakurikuler itu nanti masuk ke ranahnya divisi yang lain. Jadi intinya untuk segala bentuk pembelajaran itu penanggung jawabnya adalah divisi kurikulum. Seperti itu Bu Nisa. Jadi divisi kurikulum ini tugasnya hubungannya sama pelajaran, dari mulai membuat jadwal pelajaran untuk siswa, membuat jadwal pelajaran untuk jadwal mengajar untuk Bapak Ibu guru dan sebagainya. Lalu Bu Desti, kalau boleh tahu tujuan dan fungsi dari divisi kurikulum ini apa? Kalau tujuannya kami untuk melaksanakan atau merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan apa? Yang pertama sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya kurikulum itu kami dapatkan sumbernya dari pemerintah, kemudian kami olah, yaitu kami lakukan analisa dengan menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Artinya karakteristik sekolah kita kayak gimana? Misalnya kondisi geografis di sekitarnya, kemudian siswa-siswi yang masuk itu latar belakang budaya, ekonomi, pendidikan, sosial itu seperti apa. Dari sana nanti akan tersusun sebuah rancangan proses pembelajaran, mulai dari pemetaan mata pelajaran utamanya apa nih, kejuruannya apa, kita kan di SMK ya, kejuruannya apa, kemudian untuk muatan lokalnya yang dibutuhkan apa, terus kemudian kita juga analisa dengan kebutuhan dunia kerja. Di dunia kerja itu butuhnya anak yang kayak gimana sih gitu, karena kalau kita kembali ke filosofinya SMK itu kan SMK itu harus bisa BMW, bekerja, kemudian M-nya itu melanjutkan, W-nya itu wirausaha. Jadi SMK itu seharusnya lulus dari SMK itu seorang siswa itu butuh bisa BMW. Nah, kurikulum bertanggung jawab untuk
merancang proses ini sehingga ketika goal itu dapat tercapai ketika anak nanti lulus. Kita tentukan gurunya harus yang bagaimana, kualifikasi pendidikannya apa, kemudian setting jamnya yang bagaimana, bentuk dalam pembelajaran dalam 1 minggu itu berapa jam, buku yang dipakai itu yang sebagaimana, yang relevan dan seterusnya. Mungkin secara umum gambarannya seperti itu. Jadi kami bertanggung jawab untuk proses ini tadi dapat berjalan lancar sampai dengan goal tadi BMW tadi dapat tercapai utama. Mungkin seperti itu gambarannya. Jadi bisa dibilang kurikulum ini adalah seperti jembatan dari pemerintah, mungkin dari pusat, agar siswa-siswi ini bisa menyelesaikan standar kompetensi yang diberikan pemerintah, dan kurikulum ini sebagai jembatan atau fasilitatornya. Kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita mau masuk lebih dalam nih ke divisi kurikulum. Jadi sebelum masuk lebih dalam ke divisi kurikulum, kita ingin tahu ini Bu Desti. Bu Desti ini di divisi kurikulum ini punya teman enggak? Atau mungkin ada anggota lain atau enggak? Bisa diperkenalkan anggota lainnya siapa, namanya, dan tugasnya itu ngapain di divisi kurikulum? Oke, baik. Jadi saya di kurikulum itu nggak sendirian karena memang tugasnya kebetulan banyak banget. Saya yakin tanggung jawab yang kami beban pun jumlahnya bukan sangat lah, banyak lah, sehingga kalau saya sendiri mungkin nanti overload gitu pekerjaannya. Jadi kami memiliki beberapa orang dalam tim. Lebih tepatnya saya di kurikulum itu berlima, saya dan 4 orang teman yang lain. Jadi kalau tadi saya ada di wakil kurikulumnya, kemudian saya punya tim yaitu namanya Bu Rizkija. Bu Rizkija itu bertanggung jawab di bagian pembelajaran, artinya nanti pemetaan guru, pemetaan mata pelajaran, kemudian pelaksanaan ujian dan seterusnya itu berada di kewajibannya Bu Rizkija. Bu Rizkija ini dia sedang ngajarnya bahasa Jerman untuk kelas 10. Jadi nanti anak-anak kelas 10 akan bertemu dengan Bu Ica. Biasanya panggilnya teman-teman Frau ya. Frau itu Bu ya dalam bahasa Jerman. Nanti manggilnya biasanya gitu. Kemudian yang kedua ada Pak Nade. Pak Nade Trinomiansa bertanggung jawab untuk bagian evaluasi. Evaluasi ini meliputi banyak hal. Yang pertama evaluasi guru. Evaluasi guru itu contohnya kehadiran, kemudian target guru, misalnya penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian juga berhubungan dengan evaluasi siswa, mungkin untuk pemetaan siswa-siswa yang butuh bimbingan seperti itu. Beliau berada di bagian evaluasi dan beliau mengajarnya menjaskes atau olahraga. Nanti bapaknya tinggi besar, nah itu namanya Pak Nade. Kemudian yang ketiga ada Pak Marit. Pak Marit ini nanti juga ngajar Siskomdik, kalau sekarang namanya bukan Siskomdik yang baru, tapi kalau kemarin masih Siskomdik, jadi simulasi dan komunikasi digital. Pak Marit ini adalah administrasi IT, jadi beliau bertanggung jawab untuk menghandle semua kegiatan kurikulum yang berhubungan dengan IT, misalnya ujian online, kemudian jurnal pembelajaran online, kemudian bentuk-bentuk rapat atau dan sebagainya yang berhubungan dengan kurikulum, dan itu nanti berhubungan dengan IT atau berhubungan dengan teknologi. Penanggung jawabnya Pak Marit, termasuk nanti hubungannya dengan Erapor. Pak Marit ngajar kelas 10 sudah. Yang terakhir adalah Bu Sintia. Bu Sintia ini staf kurikulum di bagian administrasi. Beliau bertanggung jawab di bagian perdokumenanan. Jadi segala bentuk dokumen kurikulum itu penanggung jawabnya adalah Bu Sintia. Tugas lainnya Bu Sintia nanti bertugas di lab laboratorium keperawatan bersama ibu-ibu di perawat nanti. Jadi nanti anak-anak juga pasti akan ketemu dengan Bu Sintia, karena yang terutama yang keperawatan, karena nanti setiap praktikum pasti ditemenin sama Bu Sintia. Jadi saya punya 4 teman ya di kurikulum dengan tugasnya masing-masing. Tadi Bu Ica di pembelajaran, Pak Nade di evaluasi, kemudian Pak Maritnya di IT, sama Bu Sintianya di administrasi. Seperti itu kondisi. Jadi
Bu Desti ini punya 4 teman, jadi 5 sekaligus sama beliau, anggota divisi kurikulum, dan semuanya mempunyai tugas dan job-list-nya masing-masing. Kalau ingin tahu beliau-beliaunya yang mana, mungkin tadi di waktu pengenalan di awal video sudah ditampilkan beliau-beliaunya. Bu Desti, kan siswa-siswi ini kan naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMK. Tentu berbeda dengan pada saat teman-teman ini dulunya berada di SMP. Mungkin bisa dijelaskan sedikit perbedaannya, lebih tepatnya perbedaan belajarnya atau proses kurikulumnya yang di SMP dan di SMK itu bedanya apa, yang mungkin teman-teman juga belum begitu paham. Baik, kalau mengenai perbedaannya apa, saya rasa yang utama adalah bentuk pembelajarannya, karena mereka sekarang sudah masuk ke, istilahnya umurnya kan udah masuk mau ke dewasa nih ya, remaja ke dewasa. Jadi pembelajarannya lebih banyak ke pembelajaran orang dewasa. Artinya pembelajaran itu tidak cuma bersumber pada guru. Jadi sekarang di banyak tempat sudah mulai digalakkan, artinya siswa harus memiliki kemampuan untuk mandiri. Kemudian mereka harus mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran itu yang ini berinisiatif gitu. Jadi inisiatifnya harus ditingkatkan. Kalau misalnya nih ambil contoh waktu SMP, kalau misalnya nggak kerjakan tugas tuh sama gurunya masih ayo gitu. Yang saya pahami adalah bahwa ketika sudah masuk ke jenjang lebih tinggi, karena ini juga persiapan nanti bekerja dan kuliah ya mungkin ya, maka mindset belajarnya itu yang harus berubah. Artinya kalau misalnya suatu permasalahan itu tidak didapatkan informasi dari buku atau dari guru, maka mereka harus pandai memanfaatkan sumber lain gitu Bu Anissa, misalnya IT. Karena beberapa catatan yang kami temui juga anak-anak ini banyak yang HP-nya canggih gitu, tapi kemampuan eksplorasi untuk mendapatkan informasi itu masih kurang. Bukan rendah ya, kalau rendah itu kayak banget, tapi masih kurang karena tidak kurang memiliki inisiatif untuk mencari informasi. Artinya karena terbiasa disediakan oleh mungkin bapak ibu gurunya, akhirnya kayak gimana saya nyebutnya, pokoknya iya istilahnya gitu, jangkano gitu ya. Kalau gurunya nggak ngasih, nggak nanya, nah itu yang harus diganti ketika masuk ke SMK. Kemudian yang lain adalah kemampuan untuk berkomunikasi, ya kan? Karena nanti di SMK itu ada program yang namanya prakerin. Kemudian prakerin itu magang di rumah sakit. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi itu sudah mulai digali. Presentasi itu udah jadi makanan sehari-hari. Kalau di SMK wis nggak boleh iren-irenan dengan temannya, ya memang harus maju presentasi ngomong. Nah, ketika seseorang melakukan presentasi, yang harus diingat itu adalah validitas data. Jadi anak-anak tuh nggak boleh, sebaiknya tidak menyampaikan sesuatu yang mereka nggak ngerti di presentasinya. Itu yang sering terjadi ya. Jadi supaya materinya bagus tuh mereka cari informasi banyak, ternyata nggak ngerti. Nah, itu yang harus di garis bawahi juga. Kemudian yang terakhir apa? Yaitu penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Kalau tadi saya bilang googling, yang lainnya mungkin kemampuan penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran kayak Word, kemudian Excel, itu yang basic ya, PowerPoint, itu sebaiknya udah mulai dieksplorasi. Kalau apa yang menjadi kelebihan anak zaman sekarang, ya saya yakin kemampuan edit video mereka sudah begini ya, karena platform sosial media saat ini itu kebanyakan mensyaratkan penggunanya untuk bisa edit gambar, edit video, itu saya yakin itu menjadi nilai tambah. Jadi saya harap anak-anak bisa mulai memetakan target mereka apa, kemudian tugas dari gurunya apa, timeline-nya bagaimana, kapan harus selesai, sehingga nanti ketika pembelajaran ini ternyata berlangsung tidak sesuai yang mereka dapatkan ketika di SMP, itu mereka segera melakukan adaptasi. Jadi nggak kaget terus tertinggal. Kemudian yang berikutnya adalah dibiasakan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang tidak dipahami. Jangan diam terus kemudian tidak memahami, tetapi disampaikan aja. Guru akan dengan senang hati mengulang bagi teman-teman yang tidak mengerti. Mungkin
mungkin begitu kalau misalnya itu yang paling harus digarisbawahi. Jadi belajarnya udah harus mandiri, nggak nunggu dari guru, kemudian memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi, kemudian meningkatkan kemampuan komunikasinya, itu yang harus di highlight untuk adik-adik ini persiapan di SMK, mungkin seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak hanya pemberian materi yang berbeda nantinya proses belajarnya, tapi juga siswa-siswi ini harus mulai bisa meningkatkan soft skill-nya. Jadi tidak hanya hard skill-nya juga, tapi soft skill-nya juga harus mulai ditingkatkan gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Lantas Bu Desti, yang kita tahu sekarang kan kondisinya seperti ini. Maksudnya kita sedang mengalami musibah atau ujian, yaitu pandemi COVID gitu. Ada nggak Bu Desti dampak yang dialami khususnya oleh divisi kurikulum? Kalau dampak dari segi pekerjaan, tugas dan pekerjaan, saya rasa tidak terlalu berdampak ya buat bagi kami, karena bagaimanapun bentuknya pembelajaran itu tetap berjalan. Kalau dulu tatap muka, kalau sekarang kita alihkan ke online gitu aja, ke daring. Hanya yang menjadi catatan adalah justru imbasnya kepada siswa dan minat belajar, prestasi, ini yang jelas. Kenapa? Karena dengan kondisi tidak dapat bertatap muka, itu pasti ada kecenderungan untuk anak-anak ini pasti bosan ya nggak sih? Kayak kita aja nggak kemana-mana itu bosannya kayak gimana, sementara mereka tiap hari-hari aja harus melihat handphone, terus kemudian kerjakan tugas via handphone dan seterusnya. Kalau dulu mungkin banyak orang tua yang handphone terus gitu ya, kalau sekarang kalau nggak pegang handphone katanya kok nggak sekolah gitu, karena sekolahnya via handphone betul. Jadi kalau dampak ke divisi kami sebenarnya enggak, Bapak Ibu guru di sekolah di adik saya juga dapat menyesuaikan dengan baik, artinya mereka dapat memetakan, mereka dapat memilih platform belajar mana saja yang bisa digunakan untuk anak-anak gitu. Yang pertama yang hemat kuota, kemudian yang kedua yang materinya tersampaikan dengan baik, evaluasinya dapat dilakukan dengan baik. Hanya saja kendalanya lebih kepada motivasi siswa, karena mungkin nggak ketemu teman-temannya, kemudian nggak ketemu gurunya, jadi agak menurun, ya udah nanti ajalah gitu, sehingga banyak yang istilahnya kepondal-pondal di akhir ya, kayak nggak segera menyelesaikan tugasnya, malahan di samping yang lain, atau mungkin karena tugasnya banyak juga sehingga lelah. Kemudian ketika di akhir evaluasi ternyata masih banyak yang tertinggal. Nah nanti dari situ kalau misalnya udah kewowokan, udah terlalu banyak yang tertinggal, jatuhnya jadi males. Nah maka yang salah satu yang harus ditingkatkan atau yang harus dijaga itu adalah motivasinya ya anak-anaknya ya, yang siswa baru ini. Kami paham kondisi ini memang melelahkan untuk siapa saja, tetapi di sisi lain ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, memang kondisinya seperti ini. Bagaimana pendidikan tetap harus berjalan sementara kondisi pandemi belum kunjung mereda. Kita nggak bisa membayangkan misalnya pandemi itu sekolah tutup gitu, ada berapa ratus ribu, berapa juta anak yang akan terpending kelulusannya kan gitu. Harusnya 3 tahun selesai, mereka mungkin harus 4-5 tahun, dan itu banyak membawa waktu dalam kehidupan. Jadi bagaimanapun kondisinya kita sadari bersama, anak-anak lelah, gurunya memberikan kelonggaran, gurunya juga lelah, anak-anak meningkatkan semangat belajarnya sehingga guru tetap bersemangat. Orang tua pun juga pasti akan memberikan dukungan seperti itu. Jadi saya rasa dampaknya lebih ke anak-anak kalau dalam kondisi pandemi. Kalau dan kepada pekerjaan kami di kurikulum tidak terlalu berdampak. Baik, jadi untuk kedepannya ini nanti pembelajarannya itu sistem daring gitu Desti? Iya, jadi dalam masa ini kan kita masih PPKM ya, PPKM karena lonjakan kasus COVID yang tiba-tiba menjadi tajam lagi. Memang sementara ini sampai dengan tanggal 20 sesuai instruksi dari pemerintah kita masih melaksanakan pembelajarannya daring. Anak-anak
karena belum pernah ketemu gurunya, ya pengenalan gurunya kayak tadi daring, kemudian materi-materi diberikan dalam bentuk daring sampai dengan tanggal 20. Setelah tanggal 20 nanti akan ada informasi lebih lanjut. Apabila ternyata pemerintah mengizinkan tatap muka, maka anak-anak akan tatap muka secara bergiliran. Tetapi bila tatap mukanya terbatas, maka nanti anak-anak akan tetap datang ke sekolah untuk praktikum saja. Karena bagaimanapun SMK itu harus praktek ya, karena anak-anak itu kompetensi prakteknya, kompetensi hard skillnya itu harus mereka miliki selama pembelajaran. Jadi itu skenario-nya, kita daring dulu sampai tanggal 20. Setelah 20 nanti ada perubahan kebijakan, apakah sudah aman atau belum, maka kita akan masukkan anak-anak secara bergantian. Tetapi sekali lagi Bonisa itu juga harus kita pertimbangkan matang-matang, karena bagaimanapun tetap beresiko. Artinya mungkin yang saya tekankan kepada anak-anak nanti kalau datang ke sekolah untuk praktek, prokesnya benar-benar diterapkan, masker jangan sampai lepas, bawa bekal sendiri dari rumah, hand sanitizer dan cuci tangan itu harus selalu dilakukan, jaga jarak dan sebagainya. Mungkin begitu. Jadi kesimpulannya, pembelajaran nanti akan dilakukan secara daring sampai batas waktu peraturan PPKM. Setelah itu nanti kita akan menunggu instruksi dari pusat istilahnya, apakah pembelajaran ini dilakukan secara daring ataupun luring. Lalu Bu Desti mungkin bisa diberikan gambaran secara singkat terkait proses pembelajaran daring ini. Tadi Bu Desti juga menyampaikan bahwa nantinya kalau memang sudah boleh ke sekolah, siswa itu kan harus praktek. Jadi nanti mungkin sudah siswa-siswi kelas 10 ini sudah ada bayangan pembelajaran daringnya seperti apa, terus ke sekolahnya itu berapa kali, jamnya itu di sekolah ngapain aja, terus berapa jam, seperti itu. Oke, baik. Untuk pelaksanaan pembelajaran, yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa dalam satu hari kita plot ada 10 jam pelajaran. Jadi satu hari 10 jam pelajaran, per jamnya sekitar 30 menit karena itu memang instruksi masa pandemi. Jadi 1 jam pelajaran itu 30 menit. Kemudian nanti ada istirahat 2 kali kalau hari Senin sampai Kamis, masing-masing 15 menit. Untuk bagaimana sistemnya itu nanti tergantung Bapak Ibu guru. Yang pertama yang harus dilakukan anak-anak nanti ketika sudah masuk masa pembelajaran, mereka harus membentuk grup WA, grup kelas bersama Bapak Ibu guru pengajarnya. Jadi nanti akan ada pengenalan wali kelas ya saya rasa. Kemudian dari pengenalan wali kelas akan memberikan jadwal pelajaran. Kemudian dari sana anak-anak bisa mulai membentuk struktur kelas kayak ketua kelas dan seterusnya. Kemudian dari sana struktur kelasnya akan menghubungi Bapak Ibu guru yang mengajar dan membentuk grup-grup. Nah dari sana pembelajaran lanjutannya menggunakan apa itu nanti akan ditentukan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Apakah tatap muka virtual, misalnya lewat Google Meet, lewat Zoom, atau melalui penugasan melalui Google Classroom, atau mungkin tugasnya bisa dikumpulkan lewat email, atau lewat Facebook, atau lewat Instagram. Itu semua Bapak Ibu guru nanti yang bertanggung jawab. Jadi sistem dari satu guru ke guru yang lain itu nggak sama. Itu kalau daring. Kalau luring, kalau pengalaman yang tahun kemarin itu ketika jadwal ke sekolah itu luring itu ada 2 skenario Mbak Nisa. Skenario yang pertama luring keseluruhan, jadi memang anak-anak itu boleh masuk semuanya tetapi bergantian. Jadi misalnya kelas 12, terus kemudian gantian kelas 11, kemudian gantian kelas 10. Itu kalau mereka boleh masuk seluruhnya. Kalau kita hanya dibatasi sebagai zona-zona, misalnya zona merah, zona oranye, itu hanya mungkin boleh 25%, maka anak-anak biasanya ke sekolah itu untuk pelajaran praktikum sekitar 2-3 kali aja. Itu pun dengan izin dari orang tua. Kemudian kita juga nanti akan melakukan tracing atau apa ya istilahnya pemetaan mengenai siapa-siapa yang dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Artinya mengkhawatirkan itu beresiko. Misalnya
misalnya pernah kontak dengan pasien, kemudian di grup keluarganya ada yang menderita COVID, nah kayak gitu kita berikan kondisi khusus, memang tidak usah ikut pembelajaran di sekolah. Nah datangnya gimana? Datangnya biasanya bergantian separuh kelas. Jadi misalnya hari A, hari Senin kelas 10 KPR datang separuh praktikum di lab. Rabunya separuhnya lagi, yang separuh di rumah seperti itu. Jadi untuk tetap menjaga kondisi ini aman bagi kita semua, tetapi anak-anak dapat mencapai kompetensinya, maka itu adalah cara-cara yang bisa kami lakukan untuk pembelajaran. Nah, anak-anak sendiri memiliki tanggung jawab untuk memperdalam materi yang mereka dapat di sekolah itu di rumah. Jadi misalnya praktikum apa itu jangan sampai minggu depannya lupa. Nah itu tanggung jawabnya siswa seperti itu. Jadi anak-anak harus sudah mulai memetakan nih guys, pelajaran ini kira-kira bagaimana. Oh saya dapat praktikum A, minggu depan saya lanjut ke praktikum B. Apa yang harus saya ingat itu harus menjadi tanggung jawab anak-anak. Sudah nggak dioper-oper lagi karena kita balik lagi mereka udah dewasa gitu ya. Jadi sudah harus bertanggung jawab. Mungkin begitu Pak Nisa. Jadi mungkin sedikit bayangannya adalah nantinya pelajaran itu sama, hanya saja dilakukan secara via gadget gitu, via online gitu. Kalaupun memang secara luring atau tatap muka, nantinya siswa kelas 10 juga jangan khawatir, pasti akan kami berikan surat izin untuk orang tua. Jadi kalaupun nanti orang tua tidak mengizinkan juga nantinya kita tidak akan memaksa untuk datang ke sekolah gitu. Jadi kita tetap menjalankan proses pembelajaran ini, tapi kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah pemerintah sampaikan ke kita. Jadi seperti itu. Lalu Bu Desti, apakah ada aturan secara khusus selama pembelajaran daring itu? Apakah siswanya harus seperti ini atau mungkin seperti ini gitu? Jadi aturannya mungkin ada atau tidak gitu? Untuk peraturan yang pertama kita mengacu pada ini aja untuk evaluasi pembelajaran mungkin ya. Jadi anak-anak ini wajib hadir setiap paginya dalam pembelajaran luring itu merupakan ranahnya wali kelas. Jadi wali kelas akan mengabsen setiap pagi untuk memastikan mereka udah bangun dan siap untuk pembelajaran pada jam tersebut. Mengenai apakah harus berseragam atau tidak itu tergantung guru yang mengajar. Tapi biasanya ketika guru mengajar bertatap muka virtual itu berseragam. Kemudian yang kedua, evaluasi yang dilakukan adalah mengenai kehadiran. Jadi untuk kehadiran anak-anak ini nanti adalah dihitung per jam pelajaran. Jadi setiap jam pelajaran, setiap guru masuk mereka harus absen. Entah itu melalui Google Meet, entah itu melalui Classroom, entah itu melalui grup WA atau melalui platform yang lainnya. Tapi setiap pelajaran wajib absen karena nanti itu akan direkap. Artinya ketidakhadiran itu nggak dihitung per hari, tapi per jam. Misalnya satu hari ada 5 mapel. Kebetulan anak-anak ada yang lupa 2 mapel, maka dia akan dianggap kosong. Misalnya satu mapelnya 2 jam, kemudian dianggap kosong 4 jam pelajaran. Dan itu akan diakumulasi selama 1 bulan. Nah, salah satu syarat kenaikan kelas kalau kita mengacu kepada yang kemarin memang adalah kemampuan akademik dan kehadiran itu salah satu yang paling utama. Jadi kalau misalnya kehadiran tadi sudah saya jelaskan akan dihitung atau diinikan per jam pelajarannya. Kemudian kalau untuk pembelajaran itu ketuntasannya ditentukan oleh masing-masing guru. Ada guru yang evaluasinya ulangan harian, ada guru yang evaluasinya tugas yang diberikan. Selain nanti UTS dan UAS itu kembali ke masing-masing guru. Jadi ada beberapa hal yang harus anak-anak ingat mengenai peraturan selama pembelajaran, yaitu yang pertama absen sama wali kelas, kemudian absen di setiap jam pelajaran, serta diusahakan mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai instruksi Bapak Ibu Guru. Biasanya Bapak Ibu Guru akan memberikan kelonggaran waktu, misalnya kita belajar hanya sampai jam 2. Bapak Ibu Guru akan memberikan kelonggaran waktu sampai misal jam 5. Setelah itu
akan dianggap terlambat. Apa konsekuensinya kalau terlambat? Apakah tugasnya tidak diterima? Tidak. Tugas tetap diterima, namun ada pengurangan nilai. Kan kita ngomongnya fair, yang tepat waktu yang nilainya full. Kalau misalnya terlambat ya pasti ada pengurangan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus diingat oleh anak-anak. Nantinya diharapkan kalau misalnya mereka melaksanakan pembelajaran itu senantiasa ngabarin. Apa nggak boleh sakit loh? Sakit itu ya kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya mereka sakit, siapa yang harus dihubungi? Wali kelas. Jadi kalau anak-anak sakit, izin itu menghubunginya wali kelas. Apalagi Bu yang harus diingat? Yang harus diingat adalah meskipun daring, mereka ini full sekolah. Jadi nanti mungkin wali kelas akan membantu menginformasikan pada wali murid apabila ada kegiatan yang kiranya nggak ada hubungannya dengan pembelajaran, bisa dilakukan di luar jam. Sekarang bagaimanapun ini jam sekian sampai jam sekian yang ditentukan itu adalah masih jam sekolah. Dampaknya kalau nggak absen tadi seperti yang sudah saya sampaikan, mungkin begitu Pak. Ya mungkin disampaikan lagi kepada siswa-siswi kelas 10 bahwa saya sampaikan ulang karena takutnya lupa. Jadi kita itu pembelajaran satu hari itu 10 jam. Jadi 10 jam itu bisa jadi 2 jam mata pelajaran A, mungkin bahasa Indonesia, 2 jam lagi fisika, mungkin seperti itu. Kewajiban siswa-siswi, yaitu anak-anak semuanya, adalah absen pada saat tiap mapel. Jadi tidak bisa hanya absen di pagi saja, lalu seterusnya tidak absen, tidak bisa. Jadi seperti yang Bu Desti sampaikan, wajib absen tiap mapel. Lalu untuk tugas juga mau tidak mau siswa harus bisa beradaptasi dengan Bapak Ibu guru. Maksudnya kita tidak bisa langsung menyamaratakan tugasnya itu lewat email semua atau WA semua, tidak bisa. Jadi seperti yang diungkapkan di awal tadi bahwa siswa-siswi kelas 10 ini sudah masuk remaja, jadi kemampuan soft skill dan hard skill-nya juga harus ditingkatkan. Salah satunya yaitu lewat gadget ini tadi, seperti itu. Lalu Bu Desti, apabila pada proses pembelajaran itu ada kendala, misal sinyal atau misal mohon maaf HP-nya rusak, atau mungkin Bu Desti saya malas ini, saya ngantuk gitu, saya begadang kemarin disuruh ibu gitu, atau mungkin Bu Desti saya itu kok ngantuk kalau belajar ya, tapi kalau saya nonton komik atau mungkin nonton Korea gitu nggak ngantuk ya Bu, itu gimana Bu Desti nanti kalau ada kendala-kendala seperti itu? Iya, baik. Ini mungkin umum ya, mungkin kita juga seperti itu. Jadi tapi begini, kita kembali lagi kepada tadi mana yang wajib, mana yang enggak gitu ya. Kalau mengenai kendala, katakanlah kendala gadget, kendala peralatan, handphone, laptop, ataupun sinyal, silakan dikomunikasikan juga melalui wali kelas. Jadi misalnya kok mendadak hari ini handphone saya nggak bisa dicas gitu ya, segera mencari handphone orang terdekat, ayah, ibu. Kalau misalnya boleh dipinjam, kalau misalnya digunakan juga untuk bekerja, cukup minta tolong disampaikan kepada wali kelas kondisinya seperti ini. Nanti wali kelas yang akan membantu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Tetapi dengan catatan segala bentuk penugasan tetap harus dipenuhi. Nah, dipenuhinya dalam rentang waktu yang bagaimana, nah itu tergantung komunikasinya dengan Bapak Ibu guru. Saya yakin ini sudah menjadi permasalahan umum kalau mengenai masalah gadget ini tadi. Kemudian kalau urusannya sudah sama tadi ngantuk, nah itu berarti tanggung jawabnya anak-anak adalah mengatur waktu. Jangan sampai sekolah itu full gitu seharian, nantinya pagi bangunnya kesiangan sehingga ikut pelajarannya terlambat, ngerjakan tugasnya terlambat. Harusnya jam sekian sudah harus dikumpulkan, karena tadi telat akhirnya numpuk sampai lama, waktu istirahatnya berkurang. Jadi benar-benar harus di manage. Kalau misalnya
alarm di HP nggak bisa, mungkin bisa pakai alarm mama atau alarm ibu, pesan aja, maaf besok saya sekolah mulainya jam 7 katakanlah. Iya biasanya kan mama kan membangunkan kita lebih pagi ya, mungkin jam 5 kita sudah dibangunkan untuk persiapan sekolah. Saya rasa itu bisa dijadikan karena kita kembali lagi tanggung jawab orang dewasa itu anak-anak harusnya sudah mulai memiliki, enggak harus sudah terbentuk enggak, tetapi harus mulai berprogres. Jadi kalau sudah tahu jam sekolah ya sudah, yang lain ditaruh dulu. Saya yakin bisa disambi kalau sekedar ngecek feed Instagram aja di tengah-tengah jam pelajaran, saya rasa nggak akan terganggu. Hanya saja kalau sudah guru sudah on, siswa segera on. Nanti guru misalnya ngedrop tugas yang bisa dikerjakan segera dikerjakan. Kalau nggak bisa dikerjakan, nanya ke temennya. Pasti kan punya grup kelas nanti diskusi, nanya ya, bukan nyontoh. Jadi ini juga menjadi salah satu tantangan selama era pandemi ini, yaitu bentuk plagiarisme ya kalau saya nggak salah. Jadi suka ada anak-anak yang jawabannya itu sama gitu, satu kelas nih, sumbernya satu, yang lain menyalin ya. Ada beberapa guru yang seperti ini mungkin tidak menjadi masalah. Saya pribadi menekankan kepada anak-anak supaya tidak menjadi kebiasaan, karena ketika nanti kita kuliah dan bekerja, originalitas itu menjadi penting. Sesuatu yang unik pada diri kita, sesuatu yang original punya kita itu menjadi penting untuk diekspor. Jadi kerjakan semampumu, sebisamu. Kamu mau nanya sumbernya ke Google yang manapun itu silahkan, mau lihat buku yang manapun itu silahkan. Tetapi kalau misalnya pemahaman dirasa kurang, segera menghubungi guru yang bersangkutan. Kok saya belum paham, nah seperti itu. Sehingga pembelajarannya itu berjalan sesuai waktu yang dipersiapkan atau ditentukan oleh sekolah, nggak sampai melebar ke mana-mana. Sehingga di luar waktu tersebut anak-anak bisa istirahat dan menikmati hobinya sesuai yang mereka sukai, seperti itu. Jadi untuk masalah kendala-kendala itu tadi, contohnya yang saya sampaikan bisa diatasi gitu. Jadi tidak ada, insya Allah tidak ada kendala yang tidak ada solusinya. Jadi nanti kalau ada kendala, silahkan menghubungi wali kelas, nanti akan dicarikan solusinya bersama-sama. Kalaupun nanti kendalanya ternyata hubungannya masalah dengan dirinya sendiri, jadi gimana nanti siswa harus bisa juga mulai membiasakan untuk mungkin bangun pagi dulu, terus siap-siap on HP seperti itu. Jadi insya Allah kedepannya tidak akan ada kendala yang menghambat proses pembelajaran. Ada tambahan dikit, intinya nanti setiap menghadapi kendala itu jadilah seperti Ibu Tejo ya, yang solutif. Jadi kalau saya sudah menyampaikan ke wali kelas, Pak, HP saya nggak bisa. Baik, ada HP siapa di rumah? Ada HP ayah tapi dipakai bekerja. HP siapa lagi? Nggak ada. Ya sudah, kamu ngerjakan via offline gimana? Dicetakkan dokumen. Rumah saya jauh, itu bentuknya nggak solutif. Jadi kalau ada satu kendala, apa? Kalian segera memetakan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi kendala tersebut. Gitu. Jangan ketabrak, nggak bisa terus sudah putus asa di pojokan, gitu nangis enggak. Kita harus cari, Bapak Ibu guru pasti bantu. Mentok misalnya kalian nggak bisa sama sekali, akan disiapkan penugasan dalam bentuk hard copy. Nah itu nanti distribusinya bagaimana? Silakan berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing atau dengan guru masing-masing. Apakah disediakan di sekolah, anak-anak mengambil ke sekolah? Apakah dikirim lewat Gojek ke rumahnya? Ada solusi asal mau. Jadi nggak bisa rumah saya di pedesaan, orang banyak. Pokoknya jangan menjadikan sesuatu yang bisa itu seolah-olah nggak bisa. Jadi kami akan bantu. Ketika kalian terkendala, misalnya gadgetnya rusak dalam waktu lama, mau datang setiap hari mungkin ke sekolah untuk mengakses komputer di lab komputer, itu boleh. Bagaimanapun yang bisa membantu kalian untuk nyaman belajar itu akan kami provide atau akan kami bantu. Gitu. Jadi seperti itu ya siswa-siswi kelas 10. Jadi tidak akan ada alasan untuk tidak mau
mengikuti proses belajar mengajar. Oke, dari keseluruhan yang Bu Desti sampaikan itu tadi bisa saya simpulkan bahwa divisi kurikulum adalah divisi yang menjembatani aturan-aturan atau instruksi dari pemerintah untuk pemenuhan standar kompetensi siswa. Jadi karena kami adalah sekolah SMK, jadi nantinya siswa juga lulus harus sudah bisa memiliki kompetensi-kompetensi yang sudah ditentukan. Jadi kurikulum ini adalah tugasnya menjadi fasilitator. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa nanti kita akan secara daring, aturannya juga sudah disediakan, disampaikan tadi. Tugasnya siswa-siswi adalah mengikuti proses pembelajaran itu. Kalaupun ada kendala silahkan disampaikan, apapun itu. Jadi sebisa mungkin kalau memang ada solusinya akan kami bantu. Jadi seperti itu untuk divisi kurikulum. Apabila, oh ya Bu Desti, kalau seumpama siswa-siswi ingin bertemu dengan Bu Desti ini harus kemana? Maksudnya ruangannya di mana gitu. Jadi nanti siswa-siswi bisa tahu gitu. Jadi untuk staf kurikulum dan staf, jadi kami ada tim kurikulum semuanya ngantornya itu di belakang. Jadi kalau anak-anak masuk dari depan itu ada jalan lurus aja ke belakang, notok ruangan yang menghadap ke jalan, sebelahnya kamar mandi itu ruang staf, sebelahnya ruang guru. Kami di sana, meja Bu Desti yang ujung sebelah kanan, paling belakang saya, bisa ke sana. Itu ya, jadi kalau ingin bertemu dengan Bu Desti atau staf dari divisi kurikulum, silahkan datang ke ruang staf. Di situ kalau ingin mencari Bu Desti, ingin kenalan gitu, tidak apa-apa gitu. Terakhir Bu Desti, mungkin ada beberapa siswa-siswi yang memilih jurusan kesehatan ini, mohon maaf bukan keinginannya sendiri, atau mungkin ada juga yang sudah keinginannya tapi masih belum tahu ini kesehatan itu nanti saya kerja apa, atau mungkin kesehatan itu nanti kedepannya peluangnya seperti apa gitu. Karena mohon maaf sedikit informasi juga, Bu Desti ini backgroundnya juga kesehatan. Jadi mohon maaf Bu Desti jurusan apa? Saya kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Jadi Bu Desti ini juga memilih bidang kesehatan. Jadi bisa dijelaskan sedikit Bu Desti sekaligus memberikan tips-tips untuk siswa kelas 10 khususnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Baik, kalau kita ngomong peluang kesehatan ya Bu Anissa, yang coba kita lihat di sekeliling kita saat ini, posisi apa yang paling dibutuhkan. Jadi tenaga kesehatan itu adalah salah satu sektor krusial yang paling banyak dibutuhkan di negara manapun. Mengenai apa saja yang bisa menjadi pilihan mereka itu ada banyak. Bu Desti sendiri dari kesehatan masyarakat itu arahnya lebih ke manajemen dan penyuluhan. Kalau kalian di keperawatan, dokter, bidan, kemudian radiologi dan sebagainya itu bisa sebagai pelayan kesehatan. Intinya begini, saya tahu ada beberapa orang yang masuk dalam kondisi mungkin dipilihkan orang tua, yang harus kalian mulai sugesti pada diri kalian sendiri sekarang. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidup tidak enak. Kenapa orang tua mengarahkan kalian ke jurusan kesehatan? Mungkin karena mereka melihat peluang di dunia kesehatan itu besar. Nggak mungkin ada tenaga kesehatan nggak dibutuhkan, itu yang pertama. Mengenai kalian nanti bisa mendapatkan kerja atau kuliah, itu akan kembali pada diri masing-masing. Bagaimana kalian mengembangkan diri dari nggak bisa menjadi bisa, dari bisa menjadi mahir, sehingga kalian memiliki value atau nilai. Jadi saya rasa saya nggak niat Bu di jurusan ini, cobalah dulu di dalam, coba dikenal dulu. Jangan udah denial sama udah nolak dari awal, dipelajari dulu, dilihat dulu. Kalian nggak sendirian, banyak temannya, maksudnya yang akan mendampingi perjalanan ini. Ada Bapak Ibu guru, ada wali kelas, ada orang tua. Tidak usah menjadikan ini sebagai sebuah akhir hidup ya. Jadi saya merasa salah jurusan, belum dicoba. Siapa tahu ini menjadi jalan kalian nantinya menjadi apa istilahnya, mendapatkan masa depan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua yang perlu diingat, ridho orang tua, ridho
Gusti Allah ya. Jadi kalau orang tuanya ridho pasti mendoakan jalannya akan dipermudah. Kalau jalannya dipermudah, kesuksesannya juga akan lebih mudah tercapai. Itu gampangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian merasa sudah mulai kehilangan motivasi, diingat lagi ada orang tua di belakang kalian yang untuk kebutuhan sekolah kalian, kebutuhan harian kalian itu bekerja keras. Ya, kita nggak tahu ayah ibu kita bagaimana ya, bekerja di luar sana untuk memenuhi kebutuhan kita. Diingat itu sehingga kita nggak menjadi orang yang self-centered atau egois, berpusat pada diri kita. Saya nggak senang maka semua orang harus ngerti, bukan. Jadi ketika saya nggak senang, saya akan membuka diri untuk mengetahui apa sih yang menarik kayak gitu. Kalau misalnya udah nemu yang menarik, apa ya yang kemudian membuat saya penasaran. Kalau mengenai tipsnya memilih jurusan misalnya ya, kalau misalnya nanti kalian lulus ingin melanjutkan di jurusan kesehatan, itu kalian bisa pilih yang satu pelayanan. Kalau pelayanan tuh ya pasti ada bidan, ada perawat, kemudian ada radiologi, ada fisioterapi, itu yang langsung berperan kepada pasien. Jadi kalian ketika lulus dari sini pilihannya nggak cuma perawat aja, farmasi aja, itu masih bisa bercabang ke banyak jurusan. Kemudian kalau misalnya pengen yang administrasi aja, bisa kayak Desti kesehatan masyarakat atau rekam medis, itu nggak ketemu pasien, jadi cuma ketemunya dokumen aja. Kemudian misalnya pengennya yang di luar itu ada sekarang namanya caregiver. Nah itu nanti akan jadi salah satu highlight di sekolah kita. Caregiver ini nanti akan menjadi salah satu keunggulan di sekolah kita, bahwa kalian tuh memiliki kemampuan untuk menjadi penjaga lansia, anak-anak, dan orang sakit. Jadi pilihan karirnya nanti akan membuka. Selain itu kan juga boleh ya nanti misalnya pengen milih karir di jurusan lain, katakanlah non kesehatan. Cuman kalau dari kesehatan ya itu bisa dipilih. Jadi siapa yang menentukan kesuksesan kalian sekarang? Diri kalian sendiri. Mau berusaha, mau jalan, enggak, itu terserah kalian. Kita hanya gagal ketika kita berhenti. Jadi kalau misalnya kita mandek, nggak ngapa-ngapain, yaudah kita gagal. Tapi selama kita masih mau jalan, masih mau bergerak, masih mau berusaha, insya Allah Tuhan kasih jalan melalui doa-doa orang-orang yang sayang sama kita. Jadi jangan merasa sendirian. Ayo semangat, kita bareng-bareng menyelesaikan ini semua, menyelesaikan kewajiban kalian di SMK untuk nantinya insya Allah menyongsong masa depan yang lebih baik untuk kalian pribadi dan keluarga. Mungkin seperti itu, Pak Anissa. Ya, terima kasih Bu Desti. Jadi bisa disimpulkan bahwa bidang kesehatan itu luas sekali. Jadi jangan pernah takut untuk memilih bidang kesehatan, karena kalau menurut saya pribadi, bidang kesehatan itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Jadi banyak sekali profesi-profesi yang bisa dipilih seperti itu. Jadi untuk materi pemberian divisi kurikulum seperti itu yang sudah disampaikan oleh Bu Desti, apabila ingin mengetahui atau menanyakan lebih lanjut, bisa nanti secara pribadi atau mungkin bisa tanya ke wali kelas mungkin. Jadi kami harap siswa-siswi bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini nanti ke depannya selama 3 tahun tanpa ada halangan atau kendala apapun. Jadi seperti itu materi untuk hari ini. Apabila ada salah-salah kata yang kami sampaikan atau mungkin ada perbuatan yang kurang tepat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan Bu Desti itu tadi bisa bermanfaat untuk kita secara umumnya, khususnya untuk siswa-siswi peserta MPLS. Jadi sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.